Selamat pagi dan salam sejahtera untuk Ibu PP yang sudah bersedia hadir di sini, Pak Adrianus. Saya CGP Angkatan 10, SMP Negeri 4 Ken Hilir. Nama Prajurit Salau. Pada kesempatan ini akan melaksanakan observasi terhadap Pak Adrianus yang akan melaksanakan proses pembelajaran di kelas 8A. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Apa kabarnya? Apa kabarnya, Pak? Luar biasa baik, Pak, ya. Luar biasa ya. Jadi di sini Pak saya akan bertanya masalah kesiapan Bapak ini bagaimana dalam proses pembelajaran yang akan Bapak lakukan. Ya. Yang pertama ini Pak, tentunya kalau kita akan mulai suatu pembelajaran, tentunya kita mau tahu dulu nih tujuan pembelajaran Bapak. Ingin Bapak gapai itu seperti apa? Baik, terima kasih Pak untuk kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Jadi untuk harapan saya ke depan ya, tujuan pembelajarannya kebetulan saya mengampu pelajaran olahraga. Jadi untuk yang pertama ini kan materi yang akan saya sampaikan itu tentang permainan bola besar, khususnya untuk basket seperti itu. Jadi harapan saya di sini untuk peserta didik itu sendiri dapat mengidentifikasi berbagai variasi gerak melempar, ya, seperti menangkap, mengirim bola dan lain sebagainya seperti itu. Ya. Jadi itu yang ingin Bapak gapai dalam proses pembelajaran. Iya, proses pembelajaran. Kalau secara garis besarnya ruang lingkup materinya itu apa saja Pak dalam permainan bola besar, khususnya permainan bola basket itu seperti apa? Ruang lingkup itu untuk permainan bola besar itu sendiri Pak. Jadi banyak hal yang menjadi ruang lingkupnya itu, terutama untuk bola besar itu sendiri Pak ya. Permainan bola basketnya itu ya seperti yang tadi saya sampaikan. Jadi nanti kita akan memberi materi-materi tentang bagaimana sih siswa itu bisa menguasai permainan dalam hal bola basket itu sendiri. Contohnya cara mereka melempar bola dari satu teman ke teman yang lainnya. Kemudian yang kedua cara menangkap setelah dilempar, bagaimana cara menangkapnya. Kemudian yang ketiga itu bagaimana cara mengiring dan menghindari lawan dalam permainan itu sendiri. Yang ketiga nanti bagaimana cara mereka passing. Jadi passing itu ada dua cara, itu nanti akan kita sampaikan lebih lanjut. Yang pertama dengan dribble dulu, yang kedua langsung seperti itu Pak. Dan dipraktekkan dan langsung dilempar ke keranjang seperti itu. Itu ruang lingkup materi yang Bapak sampaikan akan saya peserta didik ya. Khususnya untuk kelas 8 ya Pak ya. Selanjutnya nih Pak, kira-kira nih media apa sih yang akan Bapak gunakan dalam proses pembelajaran nanti? Media yang akan Bapak gunakan supaya dalam proses pembelajaran anak-anak bisa lebih cepat. Jadi untuk media sendiri Pak, ada beberapa yang memang saya gunakan supaya anak-anak ini bisa menangkap lebih cepat. Yang pertama itu saya menggunakan video yang saya kemas sedemikian rupa sehingga di sini terdapat beberapa gerakan-gerakan dasar itu sendiri supaya siswa di saat mereka melihat video itu mereka sudah tahu. Nah kemudian bagi mereka juga yang belum paham, kita langsung bisa praktekkan juga di situ. Nah jadi selain kita menggunakan PowerPoint, kita juga menggunakan video pembelajaran yang kita kemas, yang kita menggunakan audio visual itu tadi dengan menggunakan Convertus. Itu media pembelajarannya Pak? Iya. Kalau strategi pembelajaran Bapak gunakan nanti itu apa? Nah untuk strategi pembelajaran saya menggunakan permasalahan dalam pembelajaran itu sendiri, misalnya problem based learning ya. Nah kemudian juga nanti kita bentuk kelompok, jadi anak-anak ini kita bentuk kelompok untuk mencari permasalahan dalam materi yang akan saya sampaikan seperti itu. Kemudian nanti setelah mereka mendapatkan permasalahan itu, mereka akan mempresentasikan dan langsung mempraktekkan di depan kelas. Nah kemudian untuk hal-hal yang mungkin tidak bisa dilakukan di dalam kelas, kita akan mengajak mereka di luar kelas. Ya, seperti itu.
Jadi Bapak menerapkan PBL ya, Iya. program based learning. Jadi diberikan suatu masalah dan anak itu mencari solusi terhadap masalah yang ada. Lalu untuk selanjutnya nih Pak, ini proses pembelajaran Bapak rancang itu seperti apa? Nah, seperti yang tadi kita sampaikan, ya, selain mereka juga dibentuk kelompok-kelompok kecil, Ya. ya. Jadi nanti fungsi dari kelompok-kelompok kecil ini bisa apa namanya? Nanti kita ambil nih dari kelompok-kelompok siswa itu mewakili dari kelompoknya supaya materi itu bisa mereka tangkap dengan benar. Jadi perwakilan dari mereka kita kasih bekal dulu Pak, seperti itu. Nah kemudian nanti pas prakteknya selain kita menjelaskan juga ya untuk duduk permasalahan itu, selain kita menjelaskan di depan juga nanti ada di situ yang dari antara mereka ya kayak model teman sejawat lah seperti itu kan. Ya. Mereka juga bisa menjelaskan kepada teman-temannya di saat ada beberapa teman mereka yang tidak paham. Jadi di sini kita bentuk kelompok lah seperti itu proses pembelajaran. Jadi siswa yang udah bisa nih, yang sudah dibentuk tadi itu memberikan contoh secara langsung ya kepada kelompok-kelompok kecil lagi. Ya, yang dimana sebenarnya kita juga sudah membekali mereka. Ya. Ya mungkin segitu aja Pak percakapan kita di observasi ini. Semoga dalam proses pembelajaran yang Bapak rancang nanti itu dapat berjalan dengan lancar dan ya mohon maaf mungkin mengganggu waktu Bapak beberapa menit ini. Saya secara pribadi memberikan permohonan maaf. Juga terima kasih kepada Bu PP yang telah bersedia hadir dalam kegiatan observasi ini. Semoga dalam proses pembelajaran Bapak nanti dapat berjalan sebagaimana mestinya. Mungkin sekian dari saya, CGP Angkatan 10 pada instansi SMP Negeri 4 Kiani Hilir. Nama saya Frederick Salau. Semoga dalam proses ini dapat berjalan sebagaimana mestinya. Saya ucapkan selamat pagi Pak. Selamat pagi. Nanti yang pasca nanti ganti baju ya. Yang mana yang satunya lagi? Yang terakhir dulu. Mereka dah panik. Langsung nih. Boleh. Baik, kena kan anu enggak apa-apa ya Bu, langsung Bu. Mau capsek ya? Baik, selamat pagi semuanya. Mulai pelajaran kita pada pagi hari ini, silakan satu orang pimpin doa dulu. Mari silakan mari. Ya. Baik, terima kasih. Saya cek dulu kehadirannya untuk kelas 8A. Siapa yang tidak hadir hari ini, yang tidak hadir saja ya. Yang tidak hadir. Siapa yang tidak hadir hari ini? Ada beberapa orang yang tidak hadir. Siapa lagi selain itu? Hah? Hah? Darius. Oke. Ini alasannya apa tidak hadir nih? Sakit. Iya. Baik, sebelum mulai pelajaran kita, ya kita mau tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Yuk berdiri dulu semuanya, ya semangat. Semangat. Silakan duduk. Itu semangat. Jadi mudah-mudahan setelah kita kasih materi ini semuanya semangat ya. Baik, jadi materi kita hari ini tentang bola besar, ya. Nah kemudian kita lebih khusus
khususnya nanti mempelajari untuk pertemuan kali ini tentang bola basket, ya. Siapa yang tahu bola basket? Tahu nggak bola basket? Cara mainnya gimana kan? Dilempar. Baik, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, ya, yang pertama mengetahui sejarah singkat permainan bola besar. Ya, kemudian yang kedua mengetahui teknik dasar permainan bola besar, ya, secara sederhana atau tradisional. Kemudian siswa dapat mengetahui gerak dasar lokomotor, non lokomotor dan manipulatif dalam permainan bola besar. Siswa dapat mengetahui kombinasi gerak dasar lokomotor, non lokomotor dan manipulatif dalam permainan bola besar. Kemudian siswa dapat melakukan kombinasi gerak dasar lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif dalam permainan bola besar secara sederhana. Seperti itu ya. Nah, jadi sebelum kita masuk ke materi lebih lanjut, saya mau perlihatkan dulu videonya seperti apa. Nanti silakan kalian saksikan secara sesama ya. Ingat ya. Baik, kita kasih tepuk tangan dulu. Nah, itu dia tadi video tentang penjelasan dalam permainan bola basket. Ya, ada beberapa variasi gerakan dalam bola basket itu sendiri, ya, seperti melempar bola, bagaimana cara melempar bola, kemudian bagaimana cara menangkap bola, bagaimana cara mengiring bola kalau di dalam permainan bola basket itu sendiri, kemudian bagaimana cara melemparkan bola di keranjang. Ya, jadi di sini ada
empat apa namanya cara atau variasi dalam mengolah bola basket itu sendiri. Jadi di sini nanti kita bentuk kelompok, ya ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Jadi yang kelompok 1 itu variasi melempar bola, ya bagaimana? Beri penjelasan di situ, ya menurut kata-katamu sendiri variasi melempar bola. Kemudian untuk yang kelompok kedua itu bagaimana variasi menangkap bola, kasih penjelasan di situ. Kemudian yang kelompok 3 variasi membawa bola, mengirim bola atau mengoper bola kepada lawan. Seperti itu ya. Bagaimana caranya? Kemudian yang ke kelompok 4 bagaimana cara shoot atau melempar bola pada keranjang, ada berapa caranya? Ya, bisa dipahami untuk masing-masing kelompok. Ada yang mau ditanyakan dulu? Ada yang mau ditanyakan sebelum dimulai? Yang ini apa tadi? Kelompok 1 bagaimana cara melempar bola, yang kedua menangkap bola, yang ketiga mengirim bola atau mengoper bola kepada kawan, yang ini shot atau bagaimana cara memasukkan bola dalam keranjang. Oke, silakan kalian kerjakan dulu ya. Kasih ringkasan kata-kata menurut kalian saja. Silakan, saya kasih waktu 10 menit. Ya. Ya silakan.
Itu yang pertama, mengiring bola. Ada berapa cara mengiring bola? Oke, ada 3. Yang pertama sudah dibacakan. Kemudian yang kedua, yang lain silakan nanti ditanggapi ya. Oke, baik. Yang berikutnya. Oke, untuk kelompok 3 sudah? Kelompok 3, oke, kita kasih tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya, kelompok mana lagi yang sudah? Ya, kelompok 4. Silakan kelompok 4 semua. Jadi kalian tugasnya apa? Cara memasukkan bola atau melempar bola keranjang ya. Silakan dijelaskan untuk kelompok 3 yang lain dengarkan. Terdapat 3 cara. Yang pertama, memasukkan bola dari posisi berdiri tanpa loncatan atau shot. Shot merupakan salah satu cara memasukkan bola ke dalam ring yang dipraktikkan dalam posisi berdiri. Teknik shot dapat dilakukan pada situasi permainan tanpa penjagaan. Teknik shot biasa diterapkan dalam free throw atau tembakan hukuman dengan keadaan tanpa penjagaan. Pemain dapat dengan tenang melakukan pukulan. Yang ketiga, memasukkan bola dengan irama langkah. Yang merupakan salah satu teknik memasukkan bola dengan irama langkah. Yang dipraktikkan dengan irama selangkah kaki. Setelah menangkap bola, dilanjutkan dengan mengulurkan tangan ke atas dan meletakkan bola dengan kering. Oke, itu saja. Baik, kita kasih tepuk tangan untuk kelompok 4. Bagus sekali hasil diskusinya. Kemudian kelompok 1, 2, mana yang dua? Kelompok 2, sila S1, silakan. Kelompok 1. Sudah? Itu saja. Oke, ya, kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Ya. Baik. Jadi bisa kita ambil kesimpulan ya bahwa empat kegiatan itu tadi ya, yang dimana melempar bola, menangkap bola, mengirim bola dan melempar bola itu memerlukan keterampilan khusus yang memang harus dilatih dan perlunya kerjasama dalam apa? Tim seperti itu ya. Nah, jadi habis ini nanti anak-anak kita akan mempraktekkan bagaimana sih cara melempar bola, cara
sedangkan dribble itu sendiri ada dribble tangan kiri, dribble tangan kanan, kemudian dribble berjalan dan dribble berlari. Ya, itu dribble. Kemudian passing. Ya, ada passing jarak pendek, passing operan pantulan, ya, dan operan di atas ke kepala. Jadi nanti untuk ya operan jarak pendek itu akan dipraktikkan oleh sama Angel dan dapat kawan satunya Angel dan Lia. Silakan ke depan tuh. Passing jarak pendek tadi, ya. Oke, ini saya kasih contoh dulu. Ya. Di saat kamu ngambil mundur satu langkah, ya. Nah, di saat dia ngoper bola, berarti dia maju satu langkah seperti ini. Nah, ya, oke, seperti itu ya. Oke, mundur satu langkah. Saya, oke, lagi. Oke, nah silakan. Ini yang disebut base pass, ya, operan jarak pendek. Silakan. Jangan terlalu tinggi, pas. Baik, itu saja ya beberapa passing yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Jadi pertemuan kita untuk olahraga yang mana untuk permainan bola besar kita akan sampai di sini. Besok ya kita akan lanjutkan dengan permainan bola besar untuk bola kaki. Jadi silakan bawa perlengkapan olahraganya, sepatu, pakaian olahraga dan lain sebagainya. Ya, silakan kasih tepuk tangan dulu untuk sebelum menutup pelajaran kita mau berdoa dulu menurut agama dan keyakinan kita. Jadi berdoa mulai. Doa selesai. Baik, selamat pagi semuanya. Pagi. Terima kasih. Selamat siang dan sejahtera untuk kita semua. Saya Frederico Salau, CGP Angkatan 10, instansi SMP 4 Kanilir, akan melaksanakan pasca observasi kepada Pak Hardianus. Selamat siang Pak. Selamat siang Bu. Terima kasih Bu telah hadir di sini untuk menghadiri kegiatan pasca observasi, di mana pada saat ini Pak Hardianus telah melaksanakan proses pembelajaran di kelas. Jadi kita akan sama-sama mengevaluasi ataupun merefleksi lah kegiatan selama proses pembelajaran telah Bapak lakukan. Yang pertama nih Pak, yang ingin saya tanyakan dulu kepada Bapak, hal-hal apa yang sudah baik dalam proses pembelajaran Bapak lakukan, yang sudah baik ini menurut Bapak, yang sudah berjalan sebagaimana mestinya. Terima kasih untuk waktu yang diberikan. Jadi ada beberapa hal yang memang dalam proses pembelajaran itu ada hal yang baik dan hal yang tidak baik seperti itu Pak. Jadi untuk hal-hal yang baik dalam proses pembelajaran itu, yang pertama untuk persiapannya dulu Pak. Jadi untuk persiapannya saya sudah mempersiapkan perangkat ajar, ya, kemudian peralatannya, perangkat ajar seperti APP, penilaian siswa baik secara pengetahuan ataupun secara keterampilannya itu saya sudah siapkan. Kemudian seperti peralatannya juga saya sudah siapkan seperti itu yang menurut saya hal-hal yang baik. Kemudian untuk proses di pembelajarannya itu sendiri Pak, hal baiknya itu jadi di sini saya lihat untuk siswa itu mereka antusias untuk bisa menerima pembelajaran itu sendiri dengan metode-metode yang saya berikan, yang saya pakai ya, seperti berkelompok ya, jadi belajar sambil bermain dan lain sebagainya. Itu hal yang mungkin
bisa dikategorikan hal yang sudah baik. baik. Nah, kemudian untuk hal yang belum lah istilahnya belum bisa dikatakan baik, itu seperti masih kurang aktifnya siswa dalam kerja di dalam kelompok itu sendiri ya. Jadi yang lain aktif, ini kayaknya seperti cuek dan lain sebagainya, masih tidak mau terlibat aktif dalam diskusi dalam kelompok seperti itu. Nah, itu apa namanya yang belum baiknya ya. Belum baik lah. Itu dalam proses pembelajaran. Seterusnya Pak, ini ada mungkin kelebihan ataupun kekurangan baik dari proses ataupun media ataupun model pembelajaran. Kekurangannya apa, kelebihannya apa? Dalam proses pembelajaran Pak ya, untuk kelebihannya jika kita membentuk kelompok, itu kan metode saya kan membentuk kelompok-kelompok untuk mereka mencari permasalahan dalam pembelajaran itu sendiri, problem based learningnya itu. Jadi hal baik yang bisa saya lihat di situ, siswa jadi aktif Pak, jadi aktif mencari permasalahan itu sendiri, sehingga mereka merasa tertantang untuk bisa mendapatkan hal yang tadi kita ajukan di dalam kelompok itu sendiri. Nah, seperti itu. Ya. Itu kelebihan dan kekurangannya. Ya, nah kalau kekurangannya itu sendiri Pak, dia kekurangannya itu kadang ada beberapa siswa itu yang memang tidak paham, tetapi mereka tidak mau bertanya seperti itu ya. Tidak mau bertanya, kemudian tidak aktif di dalam kelompok. Nah, jadi untuk kekurangannya ini sendiri biasanya itu kembali ke siswa itu sendiri biasanya. Jadi tidak aktifnya mereka, sehingga mereka tidak bisa mendapatkan hal yang sama seperti mereka yang aktif. Seperti itu. Ya. Itu kekurangannya. Ya, pasti ada kekurangan baik dari siswanya ya, apa yang dilakukan siswa. Ini selanjutnya nih Pak, kalau kira-kira ini menurut Bapak nih, kalau kemarin kan level berapa Bapak ini udah di sekian nih, nah udah di 5, kira-kira sekarang ini setelah melakukan proses pembelajaran level berapa Bapak ini udah sampai di mana nih? Untuk level itu sendiri saya rasa dalam proses pembelajaran itu mungkin nyampe di 6 lebih lah seperti itu. Kalau saya lihat, karena kenapa saya bisa katakan seperti itu, karena ada peningkatan lah dari siswa itu sendiri, baik secara pengetahuannya ataupun secara keterampilannya. Jadi mereka merasa setelah saya sampaikan materi seperti itu, kalau saya perhatikan mereka cukup mengerti lah seperti itu. Cuma ada memang beberapa siswa yang belum, tapi saya rasa itu tidak menjadi sebuah permasalahan, karena nanti kita bisa memfokuskan materi-materi itu ke siswa itu sendiri seperti itu. Nah, jadi seperti itu, ini kan kita udah lihat nih Pak, kelebihannya tadi, kekurangannya apa, yang sudah baik apa, yang kurang baik apa. Kira-kira nih dalam proses pembelajaran yang telah kita mengevaluasi ini, tindak lanjut Bapak itu seperti apa ke depannya? Nah, untuk tindak lanjut sendiri di dalam pembelajaran olahraga ya, Iya. kebetulan saya mengambil pembelajaran olahraga, saya ingin supaya siswa ini aktif dalam pembelajaran itu sendiri, dalam hal kembali lagi kita sebagai guru, sebagai mentor atau sebagai koordinator lah seperti itu kan. Jadi melibatkan semua siswa dalam pembelajaran, baik dia per kelompok maupun per individu, baik dalam dia di pengetahuannya ataupun dalam keterampilannya, sehingga mereka tidak merasa tebang pilih lah seperti itu kan. Jadi kita sama rata sehingga semua siswa itu bisa aktif dalam pembelajaran, terutama untuk di olahraga seperti itu. Karena memang kayak di olahraga kan keterampilan ya. Iya, keterampilan. Memang siswa itu memang harus aktif. Iya. Jadi itu yang ingin Bapak gapai ke depannya. Jadi tindak lanjut yang telah Bapak dari proses yang telah Bapak lalui ya. Selanjutnya kira-kira nih Pak, Bapak ini punya komitmen ke depan ini, kapan nih saya mau mencoba melaksanakan tindak lanjut ini seperti apa komitmen Bapak? Untuk tindak lanjut ini dia ini kan kita lihat dulu Pak dari materi dan prakteknya di lapangan. Kita lihat dulu ya perkembangan siswa ini sendiri, baru kita data apa sih kekurangan dan kelebihannya seperti itu.
Mungkin untuk pertemuan ini kan udah pertemuan kedua lah ya. Ya. Jadi pertemuan kedua kita sampaikan dulu materinya, di situ baru kita ketahuan apakah siswa ini mengalami kemajuan atau Ya. kemunduran gitu. Jadi kalau seandainya masih dia jalan di tempat lah seperti itu atau cuma beberapa persen mengalami kemajuan, nah itu baru kita akan adakan sebuah tindak lanjut Ya. untuk itu kedepannya supaya proses pembelajaran terutama untuk di olahraga ini bisa berjalan dengan baik seperti itu. Berarti proses Bapak dalam menuntunnya ini mungkin di tahap 3 ya. Proses Iya. pembelajaran ini kan ada kedua nih. Iya. Yang kedua berarti ketiganya itu untuk menuntun lebih siswa yang kurang aktif Jadi tadi ya. step by Iya, step by step lah. Seperti itu. Kalau saya lihat kemarin ketika saya mengobservasi ataupun saya jadi observer yang Bapak lakukan itu sudah cukup bagus ya, Ya. dari prosesnya sudah berjalan sebagaimana mestinya. Tetapi apa yang dikatakan Bapak kan Bapak sendiri kan masih ini masih kurang Ya. nih, saya perlu perbaikan. Tapi semuanya itu kan semuanya yang kita lakukan pasti ada kekurangan dan kelebihan. Tapi secara garis besar, secara keseluruhan saya lihat sudah berjalan cukup bagus. Ya. Dan semoga pembelajaran kedepannya kita sama-sama berkolaborasi untuk meningkatkan proses pembelajaran lebih baik. Mungkin sekian Pak dari observasi yang saya lakukan, dari yang telah kita lakukan. Semoga kedepannya nanti bisa kita laksanakan bersama. Sekian dari saya ucapkan selamat siang. Terima kasih kepada Ibu PP yang bersedia hadir di sini menyaksikan bagaimana proses ini supaya nanti Bu Mary selaku PP dapat memberikan masukan lah kepada kami ini dalam tindak lanjutnya ke depan seperti apa, hal-hal yang kekurangan dari proses pembelajaran kami lakukan. Oke, sekian saya ucapkan selamat siang. Selamat siang. Terima kasih. Kameramen kabur lagi. Single kanamin kita.